Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bosku sekalian? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Siapa di Atas Presiden. Film ini sebenarnya cenderung membahas tentang keadilan. Film ini adalah hasil garapan Hanung Bramantyo dan Mandra pada tahun 2014. Dikemas dengan semenarik mungkin untuk memberikan suatu praktik evaluatif terhadap geopolitik Indonesia dengan memposisikan Raisa Tepi sebagai Bagas Natalegowo, Dede Sutomo sebagai Presiden Yusuf Sahrir, dan Rudi Salim sebagai Faisal Hamid. Sementara aktor utama bernama Ricky Bagaskoro dibintangi oleh Rizky Nazar. Sebelum saya membahas filmnya, alangkah baiknya bos-bosku luangkan waktu untuk subscribe, like, comment, and share video ini supaya saya semangat membahas film-film lainnya. Sembari menunggu teman-teman, kita intro dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada bos-bosku sekalian dan film pun dimulai. Bagas Natalegowo merupakan seorang politikus yang berambisi membereskan kasus korupsi dan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia dalam cerita itu. Akan tetapi sebelum pemilu berlangsung, dia dipercayai terlibat dalam kasus pembunuhan. Padahal itu hanyalah jebakan dari konspirasi jahat untuk menggulingkannya dari kursi kandidat. Akhirnya ia terpaksa menjalani sidang dengan ancaman hukuman mati. Akan tetapi ternyata Bagas Natalegowo mempunyai anak yang tegas dan pemberani bernama Rizky Bagaskoro. Anak itu tidak pernah berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Dialah yang berusaha keras menyingkap segala hal di balik kasus ini, karena dia kenal sekali siapa ayahnya dan yakin bahwa ayahnya tidak mungkin akan melakukan hal itu. Berbagai cara dia lakukan untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka kepada ayahnya itu salah, mulai dari mencari pengacara handal yang kebetulan adalah dosennya sendiri untuk ayahnya, mencuri dokumentasi pesan terkait proses dibalik kasus pembunuhan ini, menyita perhatian publik dalam media sosial, dan menjadi pembicaraan dalam talkshow yang dihadiri Faisal Abdul Hamid sebagai lawan bicaranya. Dalam diskusi itu, saat Rizky ditanyai apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan, dengan tegas dan sinis Rizky menjawab kurang berani. Mendengar pernyataan tegas itu, semua penonton bersorak kagum. Keberaniannya itu bukan hanya berani untuk menyatakan pendapat, tapi juga berani bertindak. Saya lihat dunia ini sederhana, yang kuat yang menang. Saat kita merasa ada kekuatan dan kekuasaan yang menekan, kita tidak lagi berani berpendapat, apalagi bertindak. Dan saat ketidakadilan diperketatkan oleh orang-orang berkuasa, kita hanya berdiam kurang berani. Tambah Rizky, semua hal layak berdecak kagum. Begitulah alur cerita singkat dari film ini, tapi saya akan membahas sedikit tentang sejarah. Sejak tahun 2002, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri telah membangun sebuah lembaga institusi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan nama KPK. Lembaga ini didasari sebuah alasan karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian terlalu kotor, sehingga dinilai tidak mampu untuk menangkap koruptor. Akan tetapi karena jaksa dan polisi sulit dibubarkan, maka dibangunlah KPK. Kinerja mereka rupanya membuahkan hasil yang cukup memilukan, karena pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang yang mempunyai nama besarlah yang tersandung kasus korupsi. Akan tetapi penanganannya sering kurang tegas, seperti yang terjadi pada kasus IKTP tahun lalu. Dari kejadian ini sudah jelas bahwa orang yang mempunyai posisi di atas saling berduel untuk merebut kekuasaan, sedangkan yang berada di posisi bawah cenderung diabaikan dan ditelantarkan. Padahal mereka yang menduduki posisi atas tidak mungkin bisa ke sana tanpa bantuan yang dari bawah. Yang mereka lupakan saja, kita analogikakan saja dengan lomba panjat pinang. Jelas sekali bahwa andai tidak ada yang mau berada di bawah, pasti tidak akan ada yang sampai ke atas. Orang yang berada di posisi paling bawah mengeluarkan keringat dan segala daya kekuatan agar orang yang di atasnya tidak goyah dan jatuh.
Tapi sayangnya yang berada di atas kadang malah menari karena tidak merasa memikul beban seperti yang di bawah. Itulah yang membuat target tak tercapai. Mereka terlalu terburu-buru untuk bersenang-senang karena hampir mencapai target suatu visi. Padahal sebenarnya masih belum sampai. Hal ini sangat tidak layak dinamakan sejahtera, karena yang bahagia dengan kekuasaan semakin berbahagia, dan yang sedih karena kemiskinan semakin sedikit. Saya kira ini juga disebut ketidakadilan, karena tidak memberikan apa yang layak diberikan. Petani yang mengupayakan menanam padi untuk menghidupi bangsa harusnya dihormati, bukan dibodohi, atau dicuri uangnya dengan tindakan tak senonoh. Ini sama tidak menunjukkan lambang keadilan. Padahal John Stuart Mill, seorang filsuf empiris dari Inggris, dalam buku Teori-teori Keadilan karya Karl Liebknecht mengatakan bahwa salah satu kondisi umum yang umumnya disepakati sebagai hal yang tidak adil adalah manusia tidak memperoleh apa yang layak diterimanya selama ini. Layakkah yang kita peroleh? Tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Sekian video singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.